Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di sini akan menjelaskan tentang materi fikih, yaitu materi ketentuan menyembelih kurban. Yang pertama yaitu waktu menyembelih. Kapan sih menyembelih kurban itu? Nah, waktu menyembelih kurban yaitu lewatnya waktu sholat Idul Adha. Jadi setelah sholat Idul Adha itu bisa langsung menyembelih, yaitu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari pada tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Jadi hanya pada 4 hari itu saja untuk berkurban, menyembelih kurban itu. Oke, untuk yang selanjutnya yaitu kriteria hewan. Kriteria hewan di sini ada 5 hewan, yaitu yang pertama domba, kambing, kerbau, sapi, dan unta. Untuk kriteria hewannya yaitu domba harus memiliki umur 1 tahun dan kambing 2 tahun. Dan masing-masing hanya untuk 1 pekurban. Yang selanjutnya yaitu ada kerbau dan sapi. Masing-masing harus 2 tahun ya. Untuk 7 orang pekurban saja. Dan yang selanjutnya yaitu unta. Unta harus sudah berumur 5 tahun untuk 7 orang pekurban juga, sama seperti kerbau dan sapi. Yang pertama untuk kriteria hewannya yaitu tidak buta, tidak pincang, tidak sakit, tidak patah tanduk, tidak putus ekor dan telinganya. Jadi hewannya harus benar-benar sehat dan gak ada cacat sedikit pun. Untuk selanjutnya yaitu bagaimana cara menyembelih hewan. Nah, saya di sini sudah menyiapkan video bagaimana cara menyembelih hewan kurban. Oke, kita langsung lihat. Cara menyembelih hewan dengan cara tradisional. Yang pertama kita siapkan dulu lubang penampung darah. Di sini saya menggunakan ember sebagai perumpamaan lubang penampung darah. Dan yang kedua kita siapkan alat untuk menyembelihnya. Di sini saya menggunakan cutter sebagai alat perumpamaan. Yang ketiga, binatang yang akan disembelih dibaringkan menghadap kiblat, lambung di kiri bawah. Yang keempat, leher binatang yang akan disembelih diletakkan di atas lubang penampung darah yang sudah disiapkan. Yang kelima adalah kaki binatang yang akan disembelih dipegang kuat-kuat atau diikat. Kemudian kepalanya ditekan ke bawah agar tanduknya menancap ke tanah. Yang keenam adalah mengucapkan basmalah. Kemudian alat penyembelihan digoreskan pada leher binatang yang disembelih sehingga memutuskan jalan makan, minum, nafas, serta urat nadi kanan dan kiri pada leher. Tunggu. Kamu beragama Islam? Jelas. Berakal sehat? Harusnya sih iya. Sudah memais? Sudah. Jangan lupa nyebut nama Allah. Oke. Emangnya kenapa sih nanya kayak gitu? Ya jelas dong, yang tadi itu adalah syarat-syarat orang yang menyembelih binatang. Seperti orang yang beragama Islam tertera dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 5 dan menyembelih dengan menyebut nama Allah yang tertera dalam Quran Surat Al-An'am ayat 121. Sunnah-sunnah dalam menyembelih hewan. Yang pertama, membaca takbir dan sholawat 3 kali saat menyembelih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kedua, sebelum disembelih hewan direbahkan menghadap kiblat.
Yang ketiga, memotong 2 urat nadi yang ada di kanan dan kiri leher. Yang keempat, menyembelih pada pangkal atau dekat kepala hewan, sedangkan unta sunah pada libah atau tempat menggantungkan kalung pada leher. Yang menyembelihnya sebaiknya laki-laki. Hal-hal yang makruh dalam penyembelihan. Yang pertama, menyembelih dengan alat tumpul. Yang kedua, urat nadi kanan kiri leher tidak putus. Yang ketiga, menyembelih sampai putus lehernya, mematahkan atau memenggal leher hewan atau mengulitinya sebelum benar-benar mati. Nah, itu dia video tentang bagaimana cara menyembelih dan syarat-syarat buat penyembelihnya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu ketentuan jumlah orang. Nah, ketentuannya apa aja sih? Untuk yang seperti kambing atau domba itu hanya boleh 1 kurban saja dan tidak boleh berpatungan. Dan yang kedua yaitu untuk sapi dan unta hanya boleh untuk 7 kurban saja dan boleh berpatungan. Jadi untuk 7 kurban itu boleh berpatungan ya. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.